Diponegoro bagian ketiga. Dua tahun kemudian, Daendels mendarat di Batavia pada 5 Januari 1808. Daendels beruntung dapat lolos dari blokade ketat Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Dengan menaiki privateer fregat Prancis yang bernama lambung La Virginie, dia bertolak dari Lisabon melalui Tenerife dan Kepulauan Kanari hingga tiba di Pulau Jawa yang nyaris tanpa pertahanan. Armada laut Belanda yang berpangkalan di Batavia dan sisa-sisa kapal dagang VOC telah diluluh lantakkan satu skuadron Inggris yang dipimpin oleh Laksamana Sir Thomas Trowbridge 13 bulan sebelum kedatangannya. Setahun berikutnya, Sir Edward mendarat di Gresik, menghancurkan semua meriam pertahanan dan menyerang semua kapal Belanda di Ostend. Tugas yang didengar Daendels dari Raja Louis Napoleon pada Januari 1806 yang lalu sangatlah jelas. Pertama, pertahankan Hindia Timur atas nama Kaisar kita. Kedua, benahi pemerintahan, dobrak warisan VOC. Ketiga, tingkatkan pendapatan kekaisaran dari segala sumber yang memungkinkan di tanah jajahan. Namun yang ditemuinya di Batavia hanya setumpuk catatan hutang. Di Istana Buiten York, 23 November 1810. Marsekal Daendels berdiri dan berkata, "Jadi, aku tak punya pilihan lain, Kolonel Van den Bosch. Keputusan pemberhentian dengan hormat dan pemulangan Anda ke Nederland telah disepakati oleh Rood van Indi." Marsekal Perancis itu berbicara tanpa menoleh, sambil terus mengambil kacang dan ikatan daun kangkung dari keranjang yang disunggi di kepala seorang budak Bali yang berlutut. Tiap kali dia melemparkan kacang dan kangkung ke arah kawanan rusa di taman samping istana, lusinan satwa hutan yang mulai jinak itu berebutan mengudapnya. "Saya mengerti, Marsekal," jawab Van den Bosch. "Year good," ucap Daendels. Kemudian Van den Bosch berbicara dalam hati. "Tentu saja harus dimengerti," batin Van den Bosch. Sepeninggal Laksamana muda Arnold Adrian Baeskes setahun yang lalu, jabatan Direktur Road sekaligus Presiden der Hoge Regering telah dipangku oleh Residen Surakarta, Jacob Andries van Bram, yang merupakan sekutu patuh kesayangan Gubernur Jenderal ini.
Van Bram bahkan juga dipercaya menjadi Letnan Gubernur Jenderal yang mewakilinya di Batavia dan Buitenweg sepanjang absennya Daendels, terutama untuk meninjau kemajuan proyek pembangunan jalan raya pos yang direncanakan membentang dari Anyer di barat hingga Penarukan di Oudtshoorn itu. Aneh juga bahwa pemberhentian ini harus meminta persetujuan erat, pikirnya. Padahal soal dipecat itu mudah saja bagi Gubernur Jenderal jika dirinya memang bersalah. Kemudian Daendels pun berkata dengan masih memunggungi Van den Bosch, "Pemerintah, aku, Rat, Yang Mulia Raja Louis Napoleon, dan bahkan Paduka Kaisar takkan melupakan jasa-jasa Anda sebagai ajudan yang mumpuni bagi Gubernur Jenderal sebelumku." Kini Gubernur Jenderal Daendels berbalik, dan Van den Bosch bisa melihat bintang jasa Legiun Kehormatan yang terkalung di lehernya, serta bintang kehormatan Orde Uni yang tersemat di dadanya. Daendels kembali berkata, maafkan ketaksopananku sehingga menerima Anda di sini. Di gazebo sebelah sana tampaknya telah tersaji teh sore. Mari, sebelum hujan turun. Sambil merentangkan tangan yang diperpanjang dengan tongkat komando bergagang kemilau, lebih terasa sebagai ancaman ketimbang ajakan. Saya sungguh tak nyaman jika harus merepotkan Menir, kata Van den Bosch. Jangan sungkan. Sebuah jamuan perpisahan sebagai kemurahan hati dari seorang Herman Willem Daendels. Tentu Kolonel takkan menolak, bukan? Ucap Daendels sambil berjalan diikuti oleh Van den Bosch. Biasanya berjalan di belakang satu-satunya marsekal dalam tentara Kekaisaran Bonaparte yang berasal dari luar Perancis ini membuat Van den Bosch disergap perasaan bersalah kepada tanah airnya, kepada Wangsa Oranye yang sekarang menjadi pelarian di Inggris, dan juga pada tanah jajahan Hindia Timur. Kali ini untunglah tidak, keputusan pemberhentian dan pemulangannya terasa melegakan. Mulai hari ini dia takkan lagi menjadi bawahan sang monster, julukan yang diberikan Nikolaus Engelhart, pengecam sengit yang merupakan bekas Gubernur North-Ostkust, jabatan yang dihapus itu. Dia telah bebas dari sang tiran, seperti dikatakan para perwira Inggris, atau Gubernur Guntur menurut penduduk Banten dan Priangan, alias Mas Galak menurut para pangeran di Yogyakarta. Ditunjuk langsung 3 tahun lalu oleh adik sang kaisar yang ditahtakan di Belanda, Herman Willem Daendels benar-benar sosok produk Eropa baru yang ditempa oleh revolusi Perancis, seorang ahli hukum, seorang revolusioner, seorang politisi, sekaligus seorang serdadu profesional. Dia telah terlibat dalam gerakan patriot pemberontak yang menumbangkan kekuasaan Stadtholder Willem V, bahkan lalu bergabung dengan angkatan bersenjata Republik Perancis dalam penyerbuan ke negeri Belanda
pada tahun 1794 sampai dengan 1795. Karir revolusionernya terus menanjak dengan menjadi ketua Partai Unitaris yang pro Prancis. Kawan maupun lawan mencatat sifatnya yang kepala batu, perasa, dan gigih. Tak suka banyak bicara, Daedalus punya ambisi setinggi langit dan berkecenderungan kuat menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Oh iya, mungkin kolonel sudah kenal dengan ajudanku yang sekarang. Pertanyaan Daedalus membuyarkan lamunan Van den Bosch. Mayor de Kock? Jawab Van den Bosch. Ya, kamu benar, kata Daedalus lagi. Sama-sama berlatar angkatan laut. Saya kira menir berdua akan lebih bisa bekerja sama, kata Van den Bosch. Tidak ada jaminan di sisiku, kolonel, jawab Daedalus tegas. Van den Bosch pun berkata, saya sangat mengerti, tapi orang yang tak mudah setuju dengan menir karena perbedaan latar belakang seperti saya tidak menir sukai, bukan? Daedalus pun menjawab, seandainya kita tidak dalam kondisi darurat perang, aku sangat senang punya mitra kritis sepertimu. Van den Bosch berkata lagi, jadi menurut menir, keadaan sekarang lebih cocok dikelola dengan tangan besi. Ah iya, dan ketidaksetujuan seseorang seperti saya pastilah terasa sangat mengganggu. Tapi aku lebih tidak suka pada penjilat yang melulu hanya setuju, kata Daedalus. Menarik sekali, kata Van den Bosch. Kata orang Perancis, mereka yang menjilat juga dapat menggigit, kata Daedalus kemudian. Kemudian keduanya tertawa canggung dan gazebo yang dituju sudah ada di hadapan mereka. Di bawah tangga yang hanya beranak 3, seorang perwira berpakaian jas biru berkerah tinggi yang berkelim dengan rendak emas dan hijau, berhias pula ranting zaitun serta kancing perak, memberi salut pada keduanya sambil melepas topi hitam 3 sudut yang berambin dan berjambul. Celana putih ketatnya sampai ke lutut, sementara pita lilit berendanya disambut kaos kaki sutra putih, berlawanan dengan Van den Bosch yang ramping dan tampan dan berambut kecoklatan. Perwira ini lebih tambun dengan rambut hitamnya yang mulai beringsut menuju abu-abu. Seragam untuk ajudanku setara dengan seragam para residen, hanya saja ia tak berparasol, tanpa payung jabatan, ujar Daedalus yang melihat Van den Bosch memicingkan mata melihat meriahnya seragam perwira yang ada di depannya. Moi, seru Van den Bosch pelan. Cantik. Tapi si pemakai tampak tak nyaman mengenakannya, bukan karena ukuran yang tidak pas. Masalah di pistol Anda, Mayor, ujar Van den Bosch lagi. Ah iya, jawab de Kock, ajudan baru Daedalus itu. Dari mana Anda tahu bahwa pistol ini telah beberapa kali merepotkan saya, Kolonel? Kata de Kock lagi. Haperferry 1805 ya. Pelatuknya sangat ringan, jadi jika dikenakan di dalam holster kulit biasa,
Gesekan dengan bagian kancing pengait saat ditarik bisa menimbulkan ledakan atau sebaliknya, membuatnya tak langsung bekerja ketika dipicu, kata Van den Bosch. Hel interesan kolonel, sahut Dendles yang dari tadi menyimak sambil menyilangkan tangan di dada. Aku yang memberi Mayor de Kock pistol itu. Aku tidak mempertimbangkan soal kantong pinggangnya. Buatan orang-orang dari benua biru memang agak berbeda, ucap Van den Bosch. Aku juga tidak terbiasa dengan hal baru. Aku masih memakai model lama ini. Dendles mencabut pistolnya yang bergagang lebih melengkung, di permukaannya terbungkus plat perak ukiran berkepala elang Napoleon dan dikelilingi fleur de lis berkilau terkena sinar lampu gazebo. Duval buatan Nantes, edisi khusus perwira Grande Armée Kekaisaran. Sangat bercita rasa seni, menir, ucap Van den Bosch sambil tersenyum, kemudian melepas kaitan sabuk yang menyangga pistolnya sendiri, kemudian memberikannya kepada Mayor de Kock. Nah, ini holster hasil akal-akalan saya untuk mengatasi masalah pada seri pistol Anda, Mayor. Silahkan dipakai. Saya sangat sungkan. Wajah bulat serius de Kock terhias senyum malu. Anggap saja ini hadiah perkenalan kita, kata Kolonel Van den Bosch. Bagaimana dengan pistol Anda nanti, kata Mayor de Kock. Aku kenal tukang membuat holster jempolan di timur Welterreden. Kemampuannya meniru buatan Eropa sangat mantap. Lagi pula, aku baru saja dibebas tugaskan. Mayor, ku anggap hadiah itu sebagai tanda syukur, kata Van den Bosch. Oh iya, padahal saya berharap akan dapat bekerja sama dan belajar dari kolonel di waktu yang akan datang, kata de Kock. Dendles pun menyela. Jangan berlagak muda, Mayor. Kamu setahun lebih tua dari Van den Bosch. Lalu mereka tertawa. Aku harus pulang ke Nederland, tapi Tuhan lebih tahu masa depan daripada kita, bukan? Kata Van den Bosch. Desir angin yang kuat dan basah tersambut sebuah suara berkertak dari atas gazebo. Dengan gerakan cukup lincah untuk tubuh yang agak subur, Mayor de Kock mundur ke belakang, mendongak ke atas, lalu mendorong kedua perwira atasannya itu masuk ke dalam gazebo. Sebelum dirinya sendiri turut meloncat menghindar, Van den Bosch agak terhuyung karena lupa memperhitungkan 3 anak tangga di pintu gazebo. Sebuah dahan pohon trembesi seukuran paha pria dewasa bersama rerantingan dan rimbun daunnya runtuh ke samping gazebo. Beberapa genteng tanah liat rontok jatuh berdebam. "Godverdom!" seru Dendles. "Kerja bagus, Mayor. Kau baru saja menyelamatkan Gubernur Jenderal dan saya," kata Van den Bosch. De Kock menjawab, "Bukan nyawa, menir. Barangkali Anda berdua hanya akan terluka kecil kalaupun terkena runtuhan itu."
Van den Bosch pun berkata, saya suka kejituan penilaian Mayor de Kock, bahkan pada kerjanya sendiri. Betul-betul perwira yang objektif. Marsekal Daedalus tidak salah memilih ajudan. Aku catat itu sebagai pujian, Kolonel, kata Mayor de Kock. Tiba-tiba seorang berpakaian jas putih dan bercelana putih berlari menuju gazebo dengan wajah yang cemas. Tuan kepala rumah tangga, kami baik-baik saja. Tapi dahan pohon trembesi ini aku harap segera dibereskan agar tak mengganggu teh sore kami, kata Daedalus. Orang berbaju putih itu pun berkata, saya khawatir Juragan Menir tidak sempat minum teh. Sambil terus mendekat. Apa? Daedalus bertanya. Dengan hati-hati dia mendekat dan berbisik ke telinga Daedalus, lalu menyerahkan sebuah nota. Muka Gubernur Jenderal Daedalus memerah begitu membacanya, dan kepala pengurus rumah tangga itu pun terkena tempeleng meski tidak terlalu keras. Dengan gigi gemeretak, Daedalus meremas tongkat komandonya dan memukulkannya ke tiang gazebo. Mayor de Kock, panggil sang Gubernur Jenderal, segera ikut aku ke Batavia. Seperti sudah kita duga, orang yang dijuluki Banteng Kesultanan Yogyakarta itu telah memberontak di Madiun, kata Daedalus. Raden Ronggo Prawiro Tirjo, Bupati Wedana Mancanegara Timur itu, ujar de Kock. Siapa lagi? Seru Daedalus. Siap, Marshal, kata de Kock lagi. Kalau Sultan tua itu berani mendukungnya, kali ini keratonnya akan aku habisi, kata Daedalus. Mendengar itu, Van den Bosch berpikir, kekayaan kerajaan kesultanan yang berlimpah akan dirampas seperti yang telah lama diinginkan. Sayang, dia curiga bahwa sebagian besar perbendaharaan itu tidak akan masuk ke kas pemerintah, melainkan ke kantong pribadi sang marsekal. Gaya hidupnya yang mewah di tengah semakin beratnya beban penduduk tanah jajahan terlalu mencolok. Bukan kabar yang diharapkan, Menir? Tanya Van den Bosch seakan menyindir sambil memukul-mukulkan tongkat komando ke telapak tangan kirinya. Namun Daedalus tidak mau menanggapi pertanyaan itu. Kemudian Daedalus pun berkata, maaf Kolonel, jamuan teh sore ini. Saya mengerti, jawab Van den Bosch. Ikut kami ke Batavia atau... mengingat saya sudah dibebas tugaskan, tentu jika diperkenankan, saya memilih menikmati teh ini dulu sambil mengagumi hasil renovasi istana. Senyum Van den Bosch sebenarnya tidak diniatkan untuk mengejek. Tetapi mengingat segala oposisinya selama ini terhadap kebijakan keras Daedalus kepada keraton-keraton Jawa, terutama Yogyakarta, senyuman itu seakan diartikan oleh sang gubernur sebagai ejekan. Lalu Daedalus pun berkata, baiklah,
Kalau begitu Tuan Kepala Rumah Tangga, pastikan Kolonel Van den Bosch menikmati teh sorenya. Siapkan kamar dan kereta untuk keberangkatannya kapanpun dia menghendaki. Somohon Juragan Menir. Lelaki bersetelan putih itu mengangguk, membungkuk. Telapak tangannya masih mengelus bagian yang tadi ditempeleng majikannya. Dari gazebo di sudut yang tinggi itu, Van den Bosch menyaksikan kereta Gubernur Jenderal Daendels berdecit-decit, rodanya di atas bebatuan yang licin karena gerimis. Jalan menurun, budak-budak pribumi berlarian di kanan kiri kereta, sesekali membantu kusir menahan laju kuda dan mengamankan roda-rodanya agar tidak terpeleset. Para pengawal serdadu Eropa menjaga kudanya agar bergerak lambat. Mereka harus berhati-hati karena celah dan lubang kecil yang tertutup aliran air bisa membuat kaki kuda itu terperosok, bahkan keseleo. Dari hutan seberang pelataran istana, angin sesekali memusar dan menderu. Tempias air menerpa tubuh Van den Bosch, tapi dia tidak terlalu peduli. Kue khas Belanda dengan pilihan taburan gula putih dan bubuk kayu manis, masih pula ditemani sirup dan madu, telah menggodanya. Dan seperti dugaannya, selera Marsekal Daendels yang keperancis-perancisan, irisan roti dipanggang, semburat coklat, dan berlelehan mentega tampak ditata cantik. Di dekatnya sebuah mangkuk sup, asapnya mengepul, menebar aroma gurih. Dia curiga, adakah yang bisa memasak sup al-orgnon dalam takaran pas, kaldu sapi, bawang bombay, bawang putih, krim, mentega, suiran ayam, dan irisan parsley dengan teknik rumit itu di sini, di Buitenzorg. Verdome, pikir Van den Bosch. Sementara ribuan orang mati kelaparan mengerjakan proyek Postweg-nya, lelaki bengis itu memboyong segala kenikmatan Eropa ke istananya di pedalaman Pulau Jawa. Sesuatu yang Kaisar Napoleon pun jarang bisa menikmatinya karena sibuk berperang. Tanah jajahan ini telah memanjakan Daendels, meski dengan tumbal air mata dan darah yang murah tertumpah. Beberapa budak tampak datang di bawah arahan Tuan Kepala Rumah Tangga istana dan mulai membereskan reruntuhan dahan terembesi. Sementara itu, alam khoyali Van den Bosch justru terhisap oleh aroma teh yang mengilik-ilik hidungnya, juga sewadah gula tebu yang manis dan susu rasa vanila yang wangi. Pikiran Van den Bosch terus menerawang sambil menikmati suasana gazebo. Jika seorang gubernur jenderal bertanya kepadanya bagaimana seharusnya memerintah tanah jajahan, Van den Bosch punya jawaban lain daripada yang lain. Tidak dengan menghisap darah rakyat melalui berbagai pajak, pungutan, denda,
dan Sita yang justru akan menjelma menjadi ledakan pemberontakan cepat atau lambat. Tidak pula dengan memeras tenaga mereka habis-habisan untuk membangun berbagai jalan, gedung, benteng, pelabuhan, istana, serta tetek bengek lainnya yang justru akan menumbuhkan dendam dan benci yang bagai api dalam sekam dan takkan pernah padam. Van den Bosch tahu bahwa petani harusnya diperlakukan sebagai petani, pekebun diperlakukan sebagai pekebun, dan peternak seharusnya diperlakukan sebagai peternak. Pemerintah hanya harus mengatur apa yang wajib ditanam, di mana, kapan, bagaimana, dan berapa harga jualnya sebagai komoditas yang kemudian akan diekspor ke Eropa dan seluruh dunia. Bagi Van den Bosch, tanah subur Nusantara terlalu mahal kalau disia-siakan dengan perusakan oleh perang. Demi perang yang selama ini juga telah menguras kas VOC hingga bangkrut. Pemerintah jajahan yang mengambil alih semua aset serta kewajiban firma dagang terbesar di dunia itu bernasib tak banyak berbeda. Beras terbaik, gula terbaik, teh terbaik, vanili terbaik, kopi terbaik, bahkan coklat terbaik bisa tumbuh di negeri jajahan ini yang tanahnya lebih emas daripada emas ini. Secara keuangan, hal ini akan memberi kelimpahan kepada pemerintah jajahan. Secara kemanusiaan, ia juga menjadi kebijakan yang jauh lebih dapat diterima dan dianggap sesuai dengan semangat revolusi Perancis yang sedang digandrungi para cendekiawan Eropa. Tak terpikirkankah semua ini oleh Daedalus? Sang Marsekal datang dengan ambisi setinggi Mahameru, tapi keadaan keuangan pemerintah jajahan luka menganga sedalam palung samudra di selatan Pulau Jawa. Maka kehendaknya menjelma menjadi murka, hasratnya menjelma menjadi angkara, maka hausnya menjelma jadi kepuasan, dan laparnya menjelma menjadi kebrutalan. Kebebasan, persamaan, dan persaudaraan yang selalu diteriakkannya di Eropa sama sekali bukan untuk kaum pribumi yang berhidung pesek, berbadan pendek, dan berkulit warna rempeyek. Maka siapa yang paling menggiurkan untuk menjadi sasaran syahwat, keserakahan, dan birahi kebingisan itu? Nun jauh di pedalaman Jawa bagian tengah, Kasultanan Mataram yang hampir 2 abad yang lalu nyaris mengeremus kuasa VOC di Nusantara, kini berhasil dicerai-berai menjadi 3 bagian kerajaan. Pemberontakan, perebutan kekuasaan, dan perang saudara silih berganti antara sesama anggota Wangsa Mataram. Hal itu telah memberi kesempatan VOC untuk berulang kali melibatkan diri dengan membantu salah satu pihak untuk dimenangkan
dan kemudian dimintai bayaran berupa daerah yang subur, wilayah makmur, pelabuhan-pelabuhan penting, hak beli tunggal, emas dan perak, hingga perjanjian-perjanjian yang menguntungkan sepihak. Menilik itu semua, ketika cuilan Mataram itu seharusnya telah lelah, layu dan payah, dan tidak lagi membahayakan Belanda. Bahkan keberadaan serta kelangsungan mereka amat tergantung kepada dukungan pemerintah jajahan. Tetapi salah satu dari ketiga pecahan itu didirikan atas dasar semangat perlawanan. Penggagasnya yang dikenal sebagai Sultan Mangkubumi alias Hamengkubuwono I memimpin 9 tahun gerilya yang nyaris membangkrutkan VOC dari tahun 1746 sampai dengan 1755. Setelah hampir 40 tahun bertahta, dia mangkat meninggalkan sebuah kesultanan yang bangga, berdaulat, kaya dan kuat. Rakyat Jawa menghormatinya sebagai raja terbesar dinasti Mataram setelah moyangnya yang jaya, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Putranya yang mengambil gelar Hamengkubuwono II meneruskan semangat anti penjajahan dari sang ayah. Tetapi sayang, dia tidak mewarisi kebijaksanaan, kecerdikan, kehati-hatian, dan kepandaian membawa diri dari almarhum ayahnya. Pemerintahannya ditandai dengan kecongkakan, sikap keras kepala, kelaliman, dan kesembronoan yang menggusarkan pemerintah jajahan, kerajaan-kerajaan kerabatnya, dan bahkan para penggawa serta rakyatnya sendiri. Maka Hamengkubuwono II dan Daendels adalah paduan pemicu dan peledak yang hanya soal waktu saja akan menjadi letusan bencana bagi tanah Jawa. Van den Bosch merasa ngeri membayangkannya. Di tengah ancaman penyerbuan armada terkuat di dunia ke Nusantara yang kapal-kapalnya sewaktu-waktu bisa tiba-tiba memenuhi ufuk Laut Jawa, dan hanya soal waktu juga serdadu-serdadu Inggris berseragam merah akan mendatangi setiap jengkal koloni Belanda di Nusantara. Nicolaus Engelhard dan Matthias Waterloo, mantan presiden Belanda di Yogyakarta itu, rupanya meninggalkan setumpuk berkas yang membuat kerakusan sang marsekal semakin membara. Di dalam berkas itu antara lain tertulis bahwa membiarkan keraton Yogyakarta yang sedemikian kayanya dengan sumber daya militer terkuat di seluruh Jawa adalah ancaman serius bagi pemerintah jajahan. Hampir 1 juta dolar Spanyol nilai mata uang emas yang ada di pundi-pundi sang sultan, belum lagi termasuk ratna mutu manikam dan berbagai perhiasan. Jumlah angkatan perangnya membengkak lebih dari 2 kali lipat dari masa ayahnya. Pabrik meriamnya di Gresik terus mengecor logam
sementara industri mesiunya di kota gede dilaporkan tidak berhenti beroperasi siang dan malam. Yogyakarta pasti hanya akan menjadi sekutu setengah hati apabila Angkatan Laut Inggris tiba, atau bahkan bisa menikam dari belakang jika dirasa lebih menguntungkan. Dan sekali pemerintahan Eropa angkat kaki dari Jawa, Hamengkubuwono II yang diduga punya kecenderungan ekspansi itu tidak akan terbendung untuk menganeksasi kerajaan-kerajaan lain, mengutuhkan kembali wilayah Mataram nenek moyangnya. Waterloo telah mengusulkan penyerobotan semua wilayah yang terletak di sebelah utara garis Boyolali hingga Surabaya. Ini akan mencakup kadipaten-kadipaten wilayah Yogyakarta, yaitu Gagatan, Serang, Seselo, Wirosari, Grobogan, Waru, Ngawen, Blora, Jipang, dan Caruban, serta wilayah Surakarta di Jagaraga. Usulan ini mencakup pasokan kayu jati dari hutan-hutan kaya yang dikuasai Yogyakarta di dekat wilayah pantai yang telah diambil alih Belanda sebagai warisan sewa VOC pada Kerajaan Mataram. Pemerintah Dendles akan sangat rakus pada kayu jati untuk keperluan pembangunan armada kapal, pelabuhan, perbentengan, dan kubu pertahanan dalam menghadapi serbuan Inggris. Tentu gagasan Waterloo ini sangat berbahaya. Seluruh Jawa bisa bergolak memberontak karenanya. Dan memangnya berapa kekuatan serdadu kolonial sekarang? Haus mencekat leher Van den Bosch ketika memikirkan semua itu. Dia segera menenggak habis tehnya yang begitu cepat mendingin di tengah hujan angin istana Buitenzorg. Dia ingat pidato pertama Dendles setelah kedatangannya. Waktu itu disusun sebagai taklimat bagi semua pejabat barunya yang dikirim ke keraton-keraton Jawa. Di pasal kelima, Sang Marsekal menyatakan kepada para dutanya bahwa mereka harus menegaskan kehadirannya tanpa sungkan-sungkan dan menunjukkan kepada raja-raja itu betapa perkasa dan penuh semangatnya pemerintah kerajaan yang sekarang ini di Belanda, dan betapa maha hebat perlindungan yang diberikan Kaisar Napoleon yang agung. Hendaklah sukma-sukma para penguasa pribumi itu ciut, gentar, dan hormat kepada pemerintah kita. Setelah itu susul menyusul taklimat tiba di keraton Sultan bagaikan badai petir yang disengaja untuk menyambar puncak gunung kemurkaannya. Van den Bosch masih ingat surat balasan pertama Hamengkubuwono II yang dibacakan kepada Dendles. Raja itu mengecam dengan keras yang bunyinya, pelaksanaan tidak patut atas maklumat Gubernur Jenderal di mana duta Belanda di keraton akan duduk bersama di singgasana, dan kereta mereka tidak perlu berhenti jika berpapasan dengan rombongan Sultan. Berbeda dengan Sunan Pakubuwono IV di Surakarta yang tampak menurut
Sakti juga menyembunyikan rasa kesal. Semua maklumat Dendles seakan dilawan oleh Hamengkubuwono II. Dia segera memerintahkan agar tahtanya diubah sedemikian rupa agar tetap dapat duduk lebih tinggi dari siapapun saat kelangsungan upacara kerajaan. Dudukan singgasana dipersempit agar hanya muat untuk dirinya sendiri, dan bagian bawahnya diberi dampar pengganjal sehingga tidak akan ada kursi pejabat Belanda yang melampauinya. Hamengkubuwono II punya nayoko-nayoko andalan yang terus berkasak kusuk meneguhkan sikap melawan. Dua nayoko yang paling menonjol adalah menantu sang sultan, yaitu Raden Tumenggung Sumodiningrat yang menjabat sebagai Patih Jero, dan Raden Ronggo Prawirodirjo III selaku Bupati Wedana Mancanegara Timur. Van den Bosch tidak akan melupakan bagaimana Sumodiningrat yang dikenal berangasan menolak keras maklumat tata upacara baru Dendles, sementara Ronggo keluar dari pertemuan Dewan Kasultanan dengan air mata berurai dan memasang tampang lesu. Keduanya hendak menunjukkan perasaan mereka bahwa penghinaan kepada Sultan oleh pemerintah jajahan telah melampaui batas. Kejadian dalam kunjungan Dendles ke Keraton Yogyakarta 29 Juli sampai 2 Agustus 1809 makin meyakinkan Van den Bosch betapa tidak mudah untuk menangani urusan Yogyakarta. Meski pertemuan resmi di keraton maupun di ruang singgasana kediaman residen tampaknya tidak dipermasalahkan, demikian pula kunjungan keempat pesanggrahan milik Sultan, menonton rampokan macan, pesta kembang api, tari beksan lawung dan serimpi, serta pameran ketangkasan prajurit putri yang amat mengesankan sang marsekal. Tetapi ketegangan sungguh tidak dapat disembunyikan. Sumodiningrat menghilang, tidak menampakkan batang hidungnya selama kunjungan. Adapun Ronggo Prawirodirjo terus memasang muka kesal dan sinis. Meski hal itu nyaris membuat Dendles meminta dia dihukum, namun Sultan membelanya dan mengatakan bahwa Ronggo sedang dalam masa berkabung atas wafat istri yang sangat dicintainya, yaitu Ratu Madukerto, putri sang Sultan. Mungkin kekesalan itu berlanjut, Dendles nanti akan terus-menerus menekan sang Sultan dengan menjadikan Ronggo kambing hitam atas segala kerusuhan, perampasan dan kejahatan Bromocorah di wilayah perbatasan. Tanpa disadari Dendles, ada seorang lain yang berwajah murung yang melihat semua kenyataan itu dengan masyghul. Dialah anak sulung dari putra mahkota sekaligus cucu dari sang Sultan, namanya Raden Mas Ontowiryo, yang kelak akan disebut juga dengan nama Diponegoro. Rupanya Ronggo akhirnya meledak
Kali ini dia meninggalkan keraton dengan menitip surat kepada iparnya Sumodiningrat untuk diserahkan kepada Baginda Sultan. Isinya memohon restu dan dia berjanji akan mengusir para perampok asing yang telah menodai tanah Jawa. Dengan darah biru sebagai keturunan pendiri Keraton Yogyakarta dari jalur ibu, serta cucu Kiai Ronggo Prawiro Sentiko yang menjadi panglima kepercayaan sekaligus kakak dari Ratu Ageng Tegalrejo. Ratu Ageng Tegalrejo adalah permaisuri Sultan Mangkubumi. Raden Ronggo Prawiro Dirjo mengibarkan bendera perangnya dari Maospati, menganugerahkan jabatan, gelar, serta payung-payung kebesaran kepada para bupati, nayoko yang memihaknya, dan ia menata pasukannya. Menir Van den Bosch, sapa sang kepala rumah tangga istana Buitenweg, membuyarkan lamunan sang kolonel di gazebo itu. Ah, iya. Dia bangkit dari duduknya dan mengelapkan tangan ke pinggulnya yang basah. Hari sudah gelap dan kamar juragan Menir sudah siap. Silahkan jika akan beristirahat atau bersih-bersih badan. Air panasnya juga sudah disediakan. Makan malam akan tersaji pukul 8, kata sang kepala rumah tangga itu. Terima kasih banyak, kata Van den Bosch. Sawang sulna juragan Menir, jawab kepala rumah tangga itu. Kemudian Van den Bosch berjalan ke arah istana, melintasi kolam luas berair mancur dengan ikan emas berenang-renang di bawah teratai, dan seekor katak hijau bertengger di atas patung bangau. Kepala rumah tangga istana mengiringinya, sementara dua budak memayungi mereka sambil melangkah merunduk terantuk-antuk dalam rinai gerimis hujan. Ketika kelak pemberontakan Ronggo akhirnya ditumpas, kapal yang ditumpangi Van den Bosch telah akan mengangkat jangkar dari pelabuhan Batavia. Sang Sultan Hamengkubuwono II rupanya berhasil membuktikan bahwa dia tidak setuju akan pemberontakan itu, sehingga Dendles tidak mendapatkan terlalu banyak rampasan dari istananya. Penjarahan besar-besaran terhadap Keraton Yogyakarta baru akan terjadi 2 tahun kemudian, dan itu dilakukan oleh bangsa lain.